kegagalan pernikahan itu memang sempat membuat aku tuh drop, tidak percaya diri, menyalahkan diri sendiri dan malu kepada anak-anak terutama. Kalau misalkan nggak ada pasangan hidup, aduh kayaknya aku mendingan nggak hidup aja deh. Kadang diambillah istrinya, diambillah suaminya, diambillah kesehatannya, diambillah duitnya, sampai dia gitu ya, Allah Tuhan bilang ini loh aku katanya. Yang kamu cari. Gimana nih? Aku pengen misalkan mencari jodoh nih misalkan. Nah, kita gimana taunya dia udah punya IQ, EQ dan SQ? Gampang. Gimana? Kasih saya. Oh, fit and proper test ya? Langsung saya kasih talent DNA. Kan anak-anak muda gini, ntar aja gue belum tua, ntar aja gue tobat gitu kan. Yang bahaya itu kan semua happy, keluarganya happy, semua serba ada, tapi nggak pernah menemukan the sweet of spirituality. Pokoknya kamu setiap kali ketemu orang yang kamu lihat, apa aja, siapa aja, doain dia. Akhirnya ada gedung sebelah menara tuh nggak jadi-jadi, nasib mirip sama saya. Saya doain aja terus, tiba-tiba ada satu orang kerja, diterusin gedung itu. Gedung itu jadi, gedung menara juga jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, di hari Minggu yang cerah ceria ini serasa nggak panas ya, karena sebelah aku ada motivator ya. Jadi kalau dengerin beliau lagi bukan berceramah ya, kalau motivator itu memberikan insight ya kepada kita semua. Bagi yang nonton yang lagi jomblo, lagi sedih, banyak utang ya, ditinggal pasangan, aduh kasihan banget ya kayak hostnya ya. Enggak ya, hostnya sih udah move on. Kita kedatangan seorang bintang tamu, narasumber yang luar biasa, yang pasti pengalamannya kalau kita dengar tentang insight-nya dia, pasti kita langsung automatically menjadi ngerasa bersyukur ya dalam hidup ini. Karena hidup itu cuma sekali dan harus diingat dunia itu sementara. Makanya kadang-kadang orang tuh salah persepsi tujuan kita hidup tuh apa. Nah, telah hadir siapa lagi kalau bukan Dr. Honoris Causa Mas Ari Ginanjar Agustian. Yeay, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Vena. Terima kasih banyak diundang. Aduh, aku merasa ini loh, bangga banget loh seorang Mas Ari mau datang ke podcastku yang mungil ini loh Mas. Keren, tapi keren, penuh inspirasi. Jadi kenapa aku guys pengen banget Mas Ari hadir menjadi narasumber kita di Vena Melinda Channel, karena penonton aku tuh kebanyakan tuh usia yang Gen Z. Kalau orang bilang Gen Z itu usia labil ya Mas usia ya. Jadi kadang A, kadang B, belum emosionalnya tingkat dewa katanya gitu. Nggak bisa nerima masukan gitu. Kalau orang tua ngomong dianggapnya orang tuanya cerewet gitu. Jadi aku pengen banget tahu kenapa sih orang itu harus belajar kali ini atau menemukan ESQ quotient ya yang selalu Mas Ari bikin kan gitu. Dan ini ada bukunya guys, namanya The ESQ Way 165. Nanti mungkin Mas Ari bisa menjelaskan 165 itu kenapa. Monggo Mas. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Vena, saya diundang ke sini. Sebenarnya saya justru ingin belajar. Waduh. Bukan untuk ceramah, karena saya kan belajar dari kehidupan. Katanya kalau orang cerdas itu belajar dari pengalaman sendiri, tapi orang yang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Jadi karena itu buku pelajaran yang paling bagus itu bukanlah seorang motivator, tapi buku pelajaran terbagus adalah perjalanan hidup manusia. Gitu. Nah, karena itu kita diskusi sama-sama nih, gimana kita bisa menjadi pustaka kehidupan gitu. Keren tuh, pustaka kehidupan. Jadi intinya sebetulnya kehidupan itu diberikan sama Allah untuk kita pelajari dan kita maknai. Dan kita ikro. Ikro. Jadi hidup itu kan sebuah perjalanan panjang tuh. Iya. Sama seperti baca buku. Iya benar, chapter to chapter. Dan chapternya nggak selalu happy kan. Jadi jangan berharap hidup yang happy itu yang selalu happy. Nggak ada. Hidupnya pasti akan seperti ini. Kadang-kadang naik, kadang tinggi bawah. Nah setiap itu ada halaman-halamannya itu. Halaman bukunya. Nah di acara ini kita pengen bedah buku ini ya, bedah buku kehidupan kita. Oke, bedah buku dari pengalaman aku deh. Iya.
aku gagal nih 2 kali Mas Ari. Iya. Ya, kegagalan pernikahan itu memang sempat membuat aku tuh drop, tidak percaya diri, menyalahkan diri sendiri dan malu kepada anak-anak terutama. Kenapa saya tidak bisa mempertahankan perkawinan misalkan. Tapi alhamdulillahnya setelah saya kembali kepada Allah, memutuskan nggak mau bergantung sama manusia, mau siapapun itulah gitu. Ternyata saya tenang dulu gitu. Tenang dulu, habis tenang saya maknai, kalau saya nggak gara-gara bercerai yang pertama, mungkin saya nggak pernah ingin berhijab misalnya. Dan kegagalan yang kedua juga gitu, dulu masih bolong-bolong sholatnya, begitu mengalami hal yang, rasanya kayaknya kok begini ya, gitu. Mengharapkan perkawinan kan ibadah terpanjang ya untuk masuk surganya Allah. Tapi saya malahan sekarang alhamdulillah bangun tuh jam 3:30 tuh bangun sendiri. Jadi tahajud terus. Alhamdulillah. Itu karena peristiwa yang nggak enak itu. Itu jadi kita harusnya bisa memaknai diri sendiri juga ya. Introspeksi gitu. Kita harus mastering diri kita. Jadi guru terbaiknya kehidupan itu. Karena itu kan surat pertama itu adalah read, baca gitu, in the name of God, atau Iqra bismi rabbika. Nah, semua perjalanan hidup baik berhasil atau gagal, kita harus bisa baca. Jadi seperti kita lah, anak-anak kecil tuh hidup kan begitu awal belajar ciluk ba, itu awal dari pencarian manusia semenjak kecil. Nah, tentu juga kan semuanya pasti pernah main ciluk ba kan, sembunyi-sembunyi di bawah tempat tidur, di balik horden. Nah, akhirnya kehidupan kita juga kan sembunyi, kadang gelap, kadang terang, sampai ketemu ba. Ba itu Rob, Tuhan. Sehingga ketika kita, mungkin yang pertama, katakanlah kita pernah gagal yang pertama, tapi kok belum ba juga, ciluk lagi yang kedua gitu kan. Terus kemudian yang kedua, gagal lagi, gelap lagi, sembunyi lagi di balik horden, gelap lagi, ba. Nah yang kedua ketemu, langsung deh pakai hijab dan sudah qiyamul lail setiap malam. Alhamdulillah. Nah jadi artinya perjalanan itu. Jadi intinya kita hidup yang sebentar ini nggak boleh menyesal dulu. Nggak boleh, justru syukuri semuanya. Mau yang nggak enak? Nggak enak hidup itu. Tapi kalau kita lihat orang di Instagram enak semua, nah itu gimana? Ya tuh? enak itu kan ada 3. Ada physical happiness. Enak badannya sehat. Ya, enak lingkungannya bagus. Duit ada. Itu disebut physical happiness. Yang kedua, emotional happiness, yaitu bahagia karena dihormati, dihargai, dicintai, mencintai, kemudian dibanggakan orang dan seterusnya. Tetapi kebahagiaan 1, 2 itu kan nggak abadi. Kalau bahagia fisik, punya uang, tiba-tiba kena ketipu, bisnis bisa hilang. Kebahagiaan kedua emosional. Cinta, dikasihi, disayangi, dimuliakan. Tiba-tiba kita bisa terhinakan. Iya. Nah, anak-anak Gen Z sekarang ini 2 ini yang jadi pegangan, makanya pada stres. Karena prioritasnya 2 itu. Karena mainnya cuma di 2 mainan itu. Ada mainan ketiga yang belum dimiliki. Spiritual happiness. Nah, kan anak-anak muda gini, ntar aja gue belum tua, ntar aja gue tobat gitu kan. Pasti dikejar. Dikejar dari kecil, sudah mulai dikejar. Dari kecil aja sudah ciluk, Mbak. Nah, bayangkan kalau kita masih kecil main ciluk, Mbak, sampai umur 50 nggak pernah Mbak derita seperti apa. Kan banyak orang yang sudah cukup semuanya, sudah cukup hartanya, terus tenar juga, seperti Whitney Houston dan sebagainya. Kan pada akhirnya nggak happy juga. Jadi kebahagiaan ketiga itu yang mesti diikro itu. Jadi orang itu hidup tujuannya adalah yang ketiga itu sebetulnya. Sebenarnya yang ketiga, karena yang 1, 2 cuma alat. Kalau naik mobil, naik mobil pelengkap, ada ban, ada mesin, itu kan hanya alat. Yang aslinya kan si drivernya itu, supirnya kan. Nah kita jangan sakit hati, jangan marah kalau mobilnya rusak, mogok. Jangan marah-marah kalau mesinnya rusak, jangan sedih, jangan baperan.
Karena yang paling sejati itu adalah si drivernya itu sehat, selamat. Nah, driver itulah spiritualitas. Iya. Percuma kalau nyetir emosi ya, malah nabrak, nyerempet, maki-maki. Percuma naik mobil ya, mobil bagus tapi stres ya. Stres. Nah, ini kejadian anak Gen Z sekarang. Itu juga terjadi di jalan-jalan di Indonesia, di Jakarta lah, di Jakarta ya. Jakarta. Orang pada emosian ya. Ya karena dia salah tujuan. Nah, tidak kalau mengerti. Berarti kan tingkat kebahagiaan orang sekarang kalau mau dibikin indeksnya rendah dong. Kalau ada nggak surveinya? Bahagia 1, 2 pasti mau hidup di Amerika, mau hidup di Jepang, mau hidup di Australia. Mau hidup di Swiss lah yang paling sejahtera. Itu bunuh diri yang paling tinggi di dunia. Oh iya? Iya. Oh, jadi kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa di fungsi otak di sini tuh. Ini ada ditemukan pada tahun 1980 oleh Michael Persinger di California University bahwa manusia itu akan kayak ada tarikan di fungsi otak ini yang akan mencari saya ini siapa sih gitu. Saya ini di mana? Saya ini mau kemana? Nah, kalau itu tidak dapat, maka dibantu. Dibantu seperti anak kecil kan, kita main gadget. Sama orang tua diambillah gadgetnya, nangis dia teriak-teriak kan. Kemudian apalagi mainannya diambillah. Nah, kita juga begitu. Kadang-kadang diambil kesehatannya. Semoga sehat semua ya. Amin. Makanya nonton yang bermanfaat ya, jangan nonton yang gibah ya, tambah penyakit hati. Oh gitu. Jadi kita bisa memilih dong sebetulnya. Mau cara hidup kayak apa ya? Ya, apapun yang terjadi kita bisa memilih untuk bahagia. Kita punya kemerdekaan untuk memilih. Nah, pilihan kita 3, jadi ibaratnya kita punya 3 botol kan. Nah, 3 botol mesti diisi nih. Botol 1 isinya physical happiness, uang, materi, apa semuanya lah di sini, kesehatan. Tapi ada gelas yang kedua, isinya cinta, penghargaan, pengakuan. Tapi ada yang ketiga, ini yang nggak habis-habis nih. Ini dari Allah, dari Tuhan, spiritualitas. Masya Allah, itu yang sebetulnya harus digali setiap harinya. Harus sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, pasti sakit. Itulah kalau orang datang ke pengajian, baca Quran, udah pasti ketemu. Belum tentu. Masa? Belum tentu. Kenapa, Mas? Karena belum nyampe ke fungsi apa namanya itu, istilahnya guard spotnya, enlightenment, pencerahan. Itu ada sebuah titik, kalau kebuka, terang, selesai itu saya. Iya. Jadi nggak takut apa-apa tuh udah? Selesai sudah. Nah, damai gitu ya? Sejuk aja apapun. Kalau aku gimana nih? Kelihatannya gimana? Kelihatannya masih belum ya? Kayaknya belum enlightenment tadi, belum ya? Ya, walau kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak kan? Mas kan udah hari-hari tapi kan? Tapi kalau bisa ngomong kayak begini, tapi ngomong dengan happy, itu tanda-tanda dia bisa survive. Ya, gitu. Itu kalau enggak mungkin bisa ngundang saya ngomong. Kalau enggak kan mungkin di pojokan dia aja kan. Orang kan stres dong. Orang stres, dia bisa di podcast ini. Ini ada tanda kebangkitan. Tanda kebangkitan. Iya. Cuma ada satu lagi tuh mungkin, tapi saya belum tahu. Apa? Ketika ada sebuah titik enlightenment, selesai semuanya. Senyum aja apapun terjadi. Nah, titik itulah yang kita kasih dalam training ESQ. Selesai hidupnya. Ini kayaknya menurut Mas Ari ya. Setiap institusi perlu nggak sih ada tes ESQ ini? Wajib. Atau anggota DPR? Apalagi. Karena ketika di spiritualitas itu sumber kebenaran kan. Yang Nabi kan bilang dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau baik baiklah, kalau buruk buruklah. Segumpal daging itu namanya hati. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan mintalah fatwa kepada hatimu. Saking pentingnya gitu. Jadi perdebatan apapun, kepentingan apapun, ketika menemukan hati, maka seluruh manusia di dunia menemukan kebenaran sejati dan nggak mampu lagi berbohong. Gak mampu lagi berbuat salah karena dia sudah tertuntun. Nah, itulah disebut tercerahkan. Atau enlightenment. Bahasa Indonesianya tercerahkan hidupnya. Nah, tercerahkan itu ada 2 jenis. Melalui kehidupan seperti karena perjalanan kehidupan yang up down atau melalui training atau melalui podcast seperti ini gitu. Jadi sebenarnya orang nggak harus jadi meraih enlightenment dari kita harus jatuh bangun dulu. Jangan. Nggak usah. Karena gitu ya. Semua orang kuat. Banyak orang yang dikena musibah
down beneran. Down, hancur, dan ada yang bunuh diri kan sehari bunuh diri 3 kan di Indonesia ini. Data dari mana nih Mas? Ada data riset itu dibuka di internet juga kita tahu angkanya 3 gitu. Nah itu dia nggak mampu menemukan. Ini umur berapa nih yang udah sampai? Kalau di Jepang kan kebanyakan orang-orang yang justru usia kerja. Anak remaja justru, iya anak remaja bukan hanya udah dewasa. Dan itu tidak ada jaminan bahwa kalau dia sudah kaya sudah. Justru anak-anak muda yang berkecukupan juga kena juga. Dari mulai soal putus cinta lah gitu. Iya. Ada soal ekonomi semuanya. Nah karena dia nggak ketemu tuh yang ketiganya itu, jadi kan botol 1 habis, ekonomi saya habis, oke. Terus botol kedua habis, ininya habis, tapi dia nggak ketemu botol yang ketiga. Nah Mbak Vena ini menemukan botol yang ketiga. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur ya kalau sampai masih hidup, tapi masih bisa menemukan botol ketiga. Harus. Ya? Dan itu harus diimprove terus. Harus terus diimprove dan kalau sudah ketemu jaga. Yang bahaya tidak pernah ketemu seumur hidupnya. Oh ada ya? Oh banyak. Karena dia nggak pernah sholat, apa karena dia salah bergaul, apa dia karena kenapa tuh orang sampai nggak nemu? Paling gampang ya. Yang paling gampang. Yang paling gampang siapa nih ya di antaranya nih ya, semua yang ini ya yang menjadi followernya Mbak Vena. Viewers para viewersnya pasti kan pernah main cilukba. Dari kecil sembunyi-sembunyi pasti kan di mana sembunyi bak gitu kan baru dia ketawa. Ternyata permainan cilukba itu sampai dengan tuanya. Sampai titik terakhir ketika meninggal dunia baru dia bak sejati itu. Bak sejati. Udah baknya sudah, tapi terlambat itu. Kalau bisa baknya itu di usia muda lah gitu kan. Kalau enggak dikasih ujian, ada yang diambil lah istrinya, diambillah suaminya, diambillah kesehatannya, diambillah duitnya. Sampai dia gitu ya. Allah Tuhan bilang ini loh aku katanya yang kamu cari. Iya benar. Teman sejatimu, sahabat sejatimu yang mencintaimu. Masya Allah, aku ngerasain sih Mas. Karena begitu kita, di ujung tanduk nih nyawa kita tuh ada aja ke dia. Mujizat yang kok saya bisa selamat ya. Bukan uang ya. Bukan. Tapi macam-macam lah yang kita bisa rasakan. Yang bahaya itu kan semua happy, keluarganya happy. Semua serba ada, tapi nggak pernah menemukan the sweet of spirituality. Itu apa bedanya sama istidraj? Bedanya apa? Itu sama. Kan? Dia keseret. Istidraj terus keseret terus nggak pernah ikro, nggak pernah bismirobika. Tidak ketemu. Sama seperti ciluk yang nggak pernah bak sampai meninggalnya kan sakit itu. Nah sakitnya itu menderita. Pakai sebagian maka ketika sakit ada yang mempergunakan ringan rokok, yang paling ringan lagi pakai inilah ya narkoba. Itu kan sebenarnya untuk mematikan kegelisahan itu. Jadi kalau orang sedih itu karena apa ya? Karena dia tidak menemukan kebahagiaan sejatinya. Nah dia menyangka aku tidak bahagia kalau uangku. Aku nggak bahagia kalau keluargaku. Padahal sebenarnya engkau tuh bahagia kalau engkau sudah bertemu siapa kekasih sejatimu, Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Gitu. Tapi aku pernah di titik itu loh. Kalau misalkan nggak ada pasangan hidup, kayaknya aku mendingan nggak hidup aja deh. Itu berarti kosong ya? Itu ada satu titik lagi tuh. Jadi kan kita Mbak Vera diminta untuk Mbak itu. Mbak di situ. Nah di sini ini masih look ya. Ini di sini terus di bawah nggak kelihatan gelap aja kelihatan di sini. Ini kan. Apa lagi ya? Nah dia harus ke atas satu. Nah disinilah ikhlas ini. Tabirin ikhlas disitulah dia. Kalau udah ketemu, udah langsung dingin gak disiram air. Iya sih. Baru dia tegak, hidupku sudah selesai. Dan kita bisa mengucapkan terima kasih atas kehidupan yang kau berikan padaku. Iya. Gitu, itu benar banget sih. Ya itulah guys, makanya aku tuh seneng banget bikin podcast. Gak peduli penontonnya berapa ya. Yang paling penting adalah kita selalu belajar dari kehidupan. Tapi alhamdulillah ada ESQ nih dan juga ada buildingnya ya guys. Di mana Mas Ari? Di Menara 165 Jalan TB Simatupang. Iya, jadi ada universitasnya. Ada banyak yang nanya, mahal nggak? Ya. Soalnya gedungnya mentereng guys, takut orang jadi gitu loh orang sekarang. Gue makan aja susah masa mau ikut ESQ gitu, mahal nggak Mas? Kita contohnya ketika saya diundang di masjid saya nggak pernah mungut bayaran sama sekali. Serius Mas? Sama sekali. Terus kemudian kayak
kayak organisasi-organisasi pengajian, terus kemudian organisasi sosial. Nggak ada, saya nggak mau terima uang, saya kembaliin duitnya. Kenapa Mas? Ya karena saya nggak mungkin mau untuk lembaga-lembaga sosial seperti itu kan. Ada ibu-ibu pengajian ngasih amplop, saya nggak mau. Kemudian ada kelompok-kelompok lembaga-lembaga masyarakat, gitu kan. Saya nggak mau. Tapi kalau bisnis ya karena kan kalau saya motivasi pendapatan dia naik 2 kali lipat gitu kan, tadinya 1 miliar jadi 2 miliar saya bantu, yang 2 miliar jadi 10 miliar, yang 1 triliun jadi 2 triliun. Jadi jelas ya Mas ya nggak apa-apa dong kan, saya kerja mendukung dia dan di profit dia meningkat. Jadi jelas ya guys, kalau hidup itu harus balance ya. Jadi Mas, mahal apa enggak itu universitasnya? Yang mau kuliah nih ada 2 gimana? Yang tidak mampu asal dia hafiz Quran gratis. Asalkan dia hafiz Quran tuh catet. Terus apalagi Mas? Atau dia pinter banget juga gratis. Yang disebut pinter tuh gimana? IQ-nya? IQ-nya pinter. EQ-nya? EQ-nya dia punya latar belakang pendidikan yang bagus, prestasinya bagus, atlet kayak musik. Pokoknya kayak ada prestasinya. Ada prestasi itu kita pertimbangkan untuk gratis. Oke. Tapi kalau yang mampu ya bayar dong supaya lampu tulisan Allahnya nyala gitu kan, amal ibadah. Tuh, jadi intinya semua orang itu bisa untuk kuliah di ESQ karena ini bagus banget ya, pendidikan karakter building ya maksudnya. Ya, S1. Jadi jurusan sama S1. Sama juga. Sama. Jadi ada jurusan psikologi itu ada andalan ya. Bisnis. Bisnis ada. Terus sistem informatika, sistem informasi. Ada teknik informatika. Lengkap ya. Lengkap. Sama kemudian ini industri, tapi yang untuk halal supply chains. Wow. Bahasa Inggris juga ada. Komunikasi seperti gini juga ada. Apa aku kuliah lagi ya? Boleh. Bukan kuliah umum lah, kuliah umum. Jadi S1, S2 ada? S2 belum. Belum, tapi nanti in the future akan ada ya. Tapi mereka bukan hanya dilatih seperti kampus biasa. Ada character building di situ. Yang bahan seperti ini itu dikasih di awal perkuliahan. Apa mata kuliah namanya? Ya namanya ESQ. Jadi ada spiritualnya dulu. Oke. Jadi begitu semester 1 dia sudah selesai hidupnya. Dia kuat menghadapi goncangan. Padahal semester 1. Semester 1, semester 2 sudah siap untuk menghadapi permasalahan yang seperti dialami oleh kita-kita gitu kan. Semester 2 dia sudah bisa jadi pemimpin. Tapi saat yang bersamaan kuliah umum seperti yang di kampus-kampus sama dapat. Sehingga dia umur 20-23 dia sudah matang. Siap. Kadang-kadang secara kan mental dan spiritual. Kadang-kadang kan anak-anak itu cuma diajari di kampus-kampus lain indeks prestasinya. IP ya nomor 1. Kalau IP-nya nggak 4 nggak keterima kerja gitu. Kalau ini lain. Ini kita mental siap. Dan sekarang terbukti kan kalau IP 4 semua ilmu ada di ChatGPT. Mau pinter apa di ChatGPT ada. Bahkan katanya 10 tahun ke depan dosen udah nggak diperlukan lagi. Wow. Karena semua pengetahuan mau ngomong apa, mau kuliah, mau apalagi apa. AI nih. Tinggal AI keluar semuanya. Pengen ngomong apa AI. Berarti yang tidak ada kan satu spiritualitas yang nggak ada, kreativitas yang nggak ada, mentalitas yang nggak bisa. Leadership, nah itu yang diajarkan di ESQ. Paling penting tuh leadership tuh. Leadership. Karena kalau kita nggak mampu untuk leading, wah susah. Apalagi kalau nih ya buat ibu-ibu ya. Tapi kalau ibu-ibu perlu nggak sih ESQ? Ibu-ibu rumah tangga misalkan. Nomor 1. Kenapa? Kan dia nggak kerja. Justru kebayangin kalau nggak kerja, nggak ikut ESQ kan bisa bete itu. Kebalikan ya pola pikirnya. Gitu. Iya, dan ketika dia bete bisa kesel, tiap hari kan cuci piring gitu kan, nyetrika di rumah terus. Kalau dia tidak mampu memaknai itu siksaan. Iya. Itu lagi kayak robot kan. Akhirnya, nyuci lagi. Gaji nggak naik ya. Suami selingkuh lagi. Iya, ya stres itu. Jadi kalau jadi wajib. Makanya kelebihannya Mas Ari Ginanjar kalau diundang tuh ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu ya. Karena mereka seneng ya. Iya seneng karena mereka begitu masuk makin cantik dia. Iya, keluarnya innernya keluar. Iya, banyak orang setelah training ESQ, Pak Ari, itu kenapa kok pada cakep-cakep? Karena begitu orang jadi dalam 3 bulan setelah training, banyak orang bilang, ini ada ini ya di apa gimana kan? Dia bilang, enggak, dia memang
Ya, kalau di kantor ESQ itu orang 20 tahun kerja, 25 tahun dia seperti iya, makanya kayak Mbak Hilda ini. Ya, semuanya begitu, semua. Mukanya auranya keluar. Seluruhnya, ya. satu Berarti kantor. Orang cantik itu guys, Dari bukan dalam. karena tarik benang, botox, tapi karena inner ya. Dari dalam. Inner, dari dalam, ya, sinarnya dia. Sinarnya. Gitu. Wah, Nah, itu yang habisin aku diajarin. kayaknya langsung Mas Ari, Ya. aku mau ikut. Oke guys, sekarang sudah waktunya aku membacakan ya, banyak banget yang ngefans banget sama Mas Ari Ginanjar. Aduh, Mas Ari, tapi sebelum aku mulai, kenapa sih Mas Ari kok tiba-tiba kepikiran membuat ESQ gitu di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia khususnya. Saya dulu dosen Oh, dosen. yang tidak puas dengan gaji sebagai ASN. Saya merasa kalau jadi ASN, gaji kok segitu, meskipun dapat pensiun, nggak enak ini. Saya pengen jadi orang kaya, gitu. Wih. Akhirnya saya berhentilah jadi ASN. Tahun? Tahun 88, ya tahun 88 itu udah mulai masuk, kemudian 10 tahun, tahun 98. Kemudian dari situ saya jadi pengusaha. Jadi pengusaha, ya saya juga di HIPMI, di Kadin. Setelah itu saya berhasil lah. Tapi nggak happy juga. Karena masih cilu. Ya, masih ciluk nggak Mbak? Masih ciluk. Bener-bener apa yang salah gitu kan. Akhirnya habis semuanya itu tahun 98 kita tahu kan Oh Krismon iya, kan. Krismon. Di situ saya nulis buku. Oh, ESQ 165. ESQ 165 apa yang salah. Nah dari situlah lahirlah buku ESQ yang 2 buku itu. Wow. Nah dari situ, tapi ternyata anak sekarang kan malas baca buku. Iya, Karena 2 buku itu 700 halaman. Wow. Tapi mestinya aku di tanda tangan dong. Iya, boleh nanti dikasih. Oh, jadi itu ya. Gitu. Jadi dari buku itu Dari akhirnya buku sekarang menjadi jadi training karena bikin hiburan. oke. Jadi orang masuk tuh seperti ngelihat suasana apa ya. Iya. Euforianya beda ya. Euforianya beda, energinya, hiburannya. Jadi dibikin happy. Nah, tapi dalam situ baru ada pelajaran-pelajarannya. Jadi gini kehidupannya Mbak Vena sekian tahun ya. Itu dikompresi dalam 3 hari. Oh. Karena itu mengapa pada banjir air mata. Oh, gitu. Jadi misalnya kita 10 tahun, 20 tahun nih, kan nggak semua orang ngalamin hidup seperti kita. Nah itu dikompresi di dalam tekanan semuanya, nah jadilah training ESQ. Nah isinya itulah yang menjadi kesimpulan. Nah di itu mereka merasa oke. Sehingga dia tidak harus mengalami real ujian. Kan nggak semua kuat menghadapi ujian. Ya, ada yang kuat, ada yang lari ke narkoba, ada yang ya macam-macam lah. Ya gitu bunuh kan. diri itu yang paling ekstrim ya. Kan nggak semua orang kuat. Gitu. Nah kita yang belum kuat kita kuatkan dulu, yang kena masalah kita kuatkan, yang belum kena masalah kita siapkan, begitu kena masalah dia kuat gitu. Nah kalau kayak begitu kehebatan dari ESQ, apa saran untuk pemerintah lah dalam hal ini? Menurut Mas Ari Ginanjar. Ada 2 sih sebenarnya ya. Masukan ya nih ya, masukan. Ya. Pertama, jadi di Indonesia ini kan ada 4 Rudi kan. Ada Rudi Hadiswarno. Ini beneran nih Rudi Hadiswarno. Oh ada terus? Rudi Habibie. Ada Rudi Hartono. Iya. Ada Rudi Hairudin. Terus? Nggak semua Rudi sama. Iya. Nah, kalau kita minta supaya Rudi Hadiswarno untuk buat pesawat terbang kan sayapnya bisa Iya. Ya, mungkin gitu. Atau Rudi Hairudin kita minta main badminton. Nggak mungkin. Ya mungkin bisa jadi Jadi bakwan ya. Iya. Jadi kita harus mendeteksi talenta-talenta di Indonesia. Contohnya nih ada dokter, ada yang diminta jadi dokter oleh ibunya. Kemudian dipaksa lagi jadi dokter spesialis dan akhirnya bunuh diri. Karena dia itu sebenarnya orang humas. Orang komunikasi kayak gini di sosial media gitu kan, disuruh jadi dokter kan ngapalin kimia, obat stres. Nah akhirnya Indonesia harus membangun manajemen talenta. Oh manajemen talenta. Mengapa? Karena 85% kita salah jurusan. Mbak Vena pernah salah jurusan nggak? Kuliahnya nggak nyambung dengan kerjaannya. Iya, aku pengennya hukum, mamaku masuk ekonomi suruhnya. Iya gitu kan. Mamah nggak tahu talentanya Mbak Vena. Karena aku kan orangnya suka debat ya. Iya suka debat. Untung bisa masuk DPR ya. Iya. Kalau nggak debat sama siapa ya? Iya. Oh gitu. Oh jadi makanya anak sekarang itu parenting yang paling benar katanya nih adalah yang paling penting anak itu bahagia. Bener nggak sih? Betul.
Betul. Tapi kalau gimana mau bahagia kalau dia adalah sukanya nyanyi. Iya, tapi disuruh dipaksa. sekolah matematika atau hukum, stres, ya nggak bahagia. Jadi maksudnya orang tua zaman sekarang parentingnya nggak boleh maksain Nggak kan boleh gitu. maksa. Makanya manajemen talenta. Nah karena itulah kemarin saya dengan Feral Oke. itu Dia kan komisi 10. Komisi 10. Kemarin uji coba tuh di daerah pemilihannya di mana? Purwakarta. Bekasi. Oh di Bekasi. Nah, Oke. satu sekolah dikasih tahu gurunya talenta, wah anak-anaknya happy. Oh pan saya bisa jadi ahli hukum, saya bisa jadi anggota DPR, Iya, gitu. Saya bisa jadi penyanyi. Oke, gitu. berarti kalau gitu ESQ harus ada di kurikulum dong. Harus. Di tingkat harus. apa tuh? SD, SMP, Paling SMA? tidak di SMP SMA sudah tahu ini jagonya adalah di bidang hukum. Oke. Ini jagonya di bidang seni. Oke. Ini jagonya di bidang bahasa. Nah, sehingga nanti orang tua nggak lagi memaksakan diri. Iya. Guru juga tidak memaksa anak. Kadang-kadang kan gurunya galak tuh sama murid. Ya, orang dia tipenya suka masak, suruh belajar matematika, maka kita anggap bodoh anak itu, stres. Oke. Nah, karena itu harusnya pemerintah memberikan tools kepada semua guru dan anak supaya anak-anak dia tahu nih mau jadi Rudy Habibie atau Rudy Hadi Suwarno. Oh itu gitu. ya, jadi bagus juga nih ya. Ya, namanya Jadi, talent DNA. Kalau di Komisi 10 tuh bisa dibikin panja kali ya, panitia kerja harusnya bahwa gitu. ini bisa untuk kurikulum ya. Kurikulum tambahan Kurikulum kali ya. tambahan. ESQ berarti ya namanya. Apa? Bukan, manajemen. Manajemen talenta. Talenta. Oke. Gitu. Terus gurunya siapa dong? Gurunya kita latih sehingga gurunya jadi konselor, jadi guru BK. Guru setempat ya? Iya, saya udah ngajak gratis guru-guru BK saya latih. Gratis Guru-guru BK-nya dan guru-guru BK itu ngajarin ke muridnya pakai alat dalam 10 menit tahu. Ini IPA, ini IPS, ini bahasa. Itu cocok gitu. Wah keren banget sih. Ya mudah-mudahan ya Feral ya, kamu di Komisi 10 konsisten 5 tahun ke depan ini sudah menjadi satu kesimpulan dan bisa dilaksanakan ya di seluruh Indonesia. Sehingga nggak lagi menderita kayak saya dulu kan. Saya dulu disuruh masuk IPA. Nah, kenapa? Karena pacar saya di IPA. Akhirnya saya menderita. Saya menderita selama IPA itu karena saya orang IPS. Jadi memang gaya-gaya doang. Tujuan hidup itulah bahagia. Bahagia itu kan ada 4. Oh ada lagi? Ada. 1 enjoy. Ya kalau Rudy Hartono minta enjoy dia. Tapi Rudy Hadi Suwarno enjoynya ya kalau dia ini hairstyle gitu kan. Iya. Kedua easy mudah. Easy. Mbak Vena ngomong di sini ya mudah, tapi nggak semuanya. Mas Pugu mungkin belepotan jadi ngomong di sini kan, makin nggak ngerti. Oh iya. Terus enjoy. ketiga. Excellent. Sehingga ketika Mbak Vena jadi artis, Mbak Vena bicara di sini, ya excellent karena memang sudah punya talent. Passion. Iya punya passion. Akhirnya punya passion. Baru yang keempat, setelah itu baru earn, baru cuan. Oh cuan. Outputnya cuan. Iya, karena kalau tapi cuan yang dia enjoy. Iya, benar. Dia mudah ngerjakan. Iya. Dia keren di bidangnya, otomatis orang dibayar gitu. Nah, otomatis itu, profesional. Jadi profesional, maka itulah disebut passion. Untung ya aku bikin YouTube ya, meskipun up down. Oke, langsung aja kita ke penanya pertama Mas Ari, namanya Siti_Rahima. Izin bertanya Maven kepada ahlinya, bagaimana kita mengelola emosi dan perilaku supaya ke arah yang lebih positif, dan bagaimana kita bisa mengetahui apabila EQ (emotional quotient) kita ternyata sudah berada di tingkat yang normal atau mungkin di atas rata-rata. Iya. Satu aja, namanya growth mindset. Growth mindset itu mata lebah. Jadi cara memandang orang kan ada yang mata lalat, mata lebah. Emang gimana sih mata lalat? Kalau mata lebah, taruh dia di tempat sampah si lalat itu. Yang dicari kan madu, bunga. Oh iya. Dia matanya mindsetnya solusi gitu. Tapi kalau mata lalat, taruh di tempat meja makan yang enak, taman bunga, yang dicari sampah aja gitu. Oh gitu. Itu mata yang lebah. disebut dengan
growth mindset. Growth mindset. Kalau growth mindset dia mata lebah. Apapun yang terjadi, otaknya solusi. Jadi tidak menyesal. Tidak. Dan dia pada hidup pada harapan impian. Okay. Sedangkan mata lalat, dia selalu mencari jelek, buruk, sedih. Nah ini yang bahaya mata lalat ini. Serem ya. Iya, jadi sebenarnya manusia itu punya kebebasan memilih. Iya, mata lalat atau mau mata nengok ke kiri, tombol ini keluarnya problem, disebut overthinking. Overthinking, iya ya, belum kejadian udah dipikirin. Ya, aku pernah tuh di posisi itu guys, langsung lo turun semua guys. Iya. Oh gitu, atau kita nengok ke kanan. Nengok kanan, masa depan. Ini, sini solusi. Meskipun apapun terjadi, solusinya apa? Solusinya apa? Hikmahnya apa? Hidupnya bahagia terus. Iya. Nah itu kecerdasan emosi, kemampuan untuk memilih respon kita. Jadi kalau ada orang bilang, sedih banget ya nggak punya pasangan, nggak perlu gitu kali ya. Nggak begitu. Kita bisa melihat, sedih banget nggak punya pasangan, berarti kan dia mata lalat. Iya. Kan kalau mata lebahnya dia bisa menilai, bagaimana kau bisa bahagia? Saya punya waktu, saya punya kebebasan, saya punya kemerdekaan. Misalnya kan kita bisa, tinggal kita milih apa aja gitu semuanya. Jadi hidup itu dua sisi mata uang ya. Iya. Tergantung kita lagi mau berpikirnya kayak apa ya. Respon kita, fokus kita, kebanyakan kita how to fokus. react ya. Iya, respon kita. Kebanyakan ada kejadian. Kemudian kita respon. Nah responnya dua, mata lebah, mata lalat. Outcome-nya mau bahagia mau sedih. Kalau mau bahagia berarti harus mata lebah. Nah gimana caranya orang selalu berpikiran mata lebah? Apa orang tuanya harus lebih perhatian? Apakah agamanya harus diperkuat? Ataukah pergaulannya harus benar? Agama jelas. Agama jelas. Karena dia pondasi. Jadi kalau akar itu fondasi, lingkungan juga jelas karena dia mempengaruhi lingkungan. Tapi lingkungan juga nggak cukup, tetapi kecerdasan emosi yang membuat dia mampu memilih, memilah apapun yang terjadi. Tetapi juga itu nggak cukup, harus ada spiritualitas yang glowing tuh hatinya. Gitu. Yang glowing hatinya bukan glowing. Mukanya. Bukan. Berarti kalau kita memilih pemimpin negara ini harus IQ, EQ dan SQ. Harus 3 kecerdasan. 3 kecerdasan itu yang membuat orang sukses dunia dan akhirat. Dunia akhirat bahagia. Bahagia lahir batin. Lahir batin. Karena sukses belum tentu bahagia lahir. Oke, pertanyaan aku sekarang. Gimana nih, aku pengen misalkan mencari jodoh nih misalkan. Nah, kita gimana taunya dia udah punya IQ, EQ dan SQ? Gampang. Gimana? Kasih saya. Fit and proper test ya? Langsung saya kasih talent DNA. Langsung kita baca. Dia siapa, perilakunya, karakternya tahu. Bisa. Serius? Serius. Ya, kalau kadang-kadang kan kita milih kok jadi begini orangnya. Kan orang sekarang bisa kan pencitraannya bagus. Nah, kan? Kalau ini saya apa namanya tadi? Saya screening namanya talent DNA. Talent DNA.me. Suruh isi dia. Nanti apa tuh pertanyaan? Ya coba geser-geser tanya apakah kamu merasa bahagia, kalau seret geser, cuma geser-geser gini aja. Nanti keluar tuh kartunya semua. Berarti kayak tes psikologi dong. Ya semacam gitu, tapi lebih tajam lagi. Karena ada AI dijelasin tuh. Akhirnya kita tahu ini kelakuan gini tahu. Oke, buat jomblowers ya, jomblowers di luar sana yang nggak mau gagal lagi langsung aja. Itu gimana caranya dapetinnya gimana? Harus ke talentdna.me. Itu di website apa? Iya, www. Di talent itu TALENT.me. Udah. Cari pasang, terus kalau bisa pasangannya, calonnya pasang situ, ketahuan nanti. Ini orang jangan-jangan, ini orangnya otoriter, kita tahu. Apalagi NPD kan susah tahu. Ketahuan namanya itu. Ketahuan juga. NPD. Tahu semuanya. Oh iya. Ya ketahuan. Oh gini nih. Ya kita dan tinggal kita siap nggak nerima dia gitu. Iya benar-benar. Kadang-kadang kan kita ini. Itu tingkat akurasinya? 99,7%. Wow. Sudah diuji dunia ya. Tuh guys, jadi nggak perlu ke dukun ya guys. Tanya-tanya, nggak perlu ya. Nggak boleh itu bintang syirik apa? Iya, gitu dia nggak ada hubungannya ya. Ketahuan jadinya. Untung kan aku undang Mas Ari kan. Nah ini dari yang kedua dari Female MQ. Nggak mau nanya loh, cuma mau bilang terima kasih sama Pak Ari Ginanjar. Karena semenjak suami saya kerja gabung sama Pak Ari, Masya Allah banget, apalagi dari segi ibadah.
lebih terjaga, sehat dan sukses selalu untuk Mama Vena dan Pak Ari Ginanjar. Wah, di bagian apa dia nih kerja nih? Siapa ya? Siapa nih? Waduh, jadi emang bener. Iya, jadi berarti Mas Ari mengubah banyak orang nih. Yang Allah yang ubah ya. Iya, Tapi iya. memang di kantor ESQ itu karyawannya tidak punya iri, tidak punya dengki. Oh, nggak ada sikut sana, Nggak ada sikut sini. muslim, nggak ada gibah. Oh iya? Nggak ada. Semua tuh ya karena sudah selesai kan dengan spiritual. Wow. Dan kemudian pada awet muda, pada bahagia, hidupnya enjoy gitu. Aku sampai speechless nih guys, karena ternyata Mas Ari itu benar-benar apa ya, hidupnya udah dedicated banget ya Mas ya. Insya Allah. Apa yang belum tercapai Mas? Ya saya 2 yang belum tercapai. Apa? 3. 3. 1, Indonesia Emas 2045. Saya yakin itu dulu kan kita yang declare itu. Tahun 2008. Iya, sebelum pemerintah sekarang mencanangkan kan. 2045 generasi emas itu ya. kita canangkan 2008. Dan itu ada di gedung Menara Tahun 2005 ada tulisannya. 2 ada yang belum, yaitu Husnul Khotimah, ketemu Allah, Raudatul Jannah itu. Masya Allah. Aku Itu pikir belum. apa, nggak taunya semua tentang akhirat. Insya Allah itu. Jadi Mas kalau ngelihat fenomena yang sekarang terjadi, selain tadi ya kurikulum tentang apa tadi kurikulum Berbasis talenta, manajemen berbasis talenta, kurikulum berbasis talenta. kurikulum berbasis talenta. Mungkin ya sekarang kita tahu kan otonomi daerah gitu ya. Itu kan kalau di Kementerian Pendidikan ya. Kalau untuk pemerintah daerah sendiri, apa yang mungkin Mas bisa ya kasih masukan lah. Karena kan semua biar gimana pun udah ada dananya ya sebenarnya. Mungkin tingkat kebahagiaan daerah sini kan kita tahu. Nah itu gimana tuh Mas? Ada nggak masukan? Ya tentu kan yang harus dibangun sumber daya manusia. SDM ya. Ya kita tahu batu bara kan sebentar lagi habis. Iya. Kayu udah habis ya. Minyak sudah. Betul. Kemudian yang sisa apa? Sumber daya manusia. Iya. Tapi sumber daya manusia ini kan nggak kelihatan. Dia seperti orang biasa, tapi kan orang-orang itu istimewa. Bisa jadi semuanya Rudi, tapi kan kita harus tahu mana Rudi Hadisuwarno, mana Rudi Habibie. Nah itu mesti dimunculkan. Nah sehingga di daerah itu tahu nih kita mau nyekolahkan dia kemana. Kan ada tuh dia sekolahnya di peternakan tapi akhirnya menjadi kepala perbankan gitu kan. Nah dari awal tuh di daerah semua ada, dan di Jawa Timur itu sudah jadi percontohan yang sedang dibuat itu percontohan. Oh yang kemarin Mas datang ke sana? Iya di Jawa Timur, jadi sehingga Gubernur Jawa Timur itu menjadikan sekolah-sekolahnya, guru-gurunya tahu itu talenta di bawahnya, sehingga nanti itu semua orang tahu mau bidang apa, mau kerja di mana, penjurusannya apa, dan kalau tepat itu 800% peningkatan kinerja. Berarti Indonesia akan makmur kan nantinya. Iya. Jadi setiap daerah harusnya tahu harta terbesarnya daerah itu adalah sumber daya manusia. Karena kalau kita Jadi itu kemarin di sekolah-sekolah berarti dari dinas pendidikan setempat dong. pendidikan setempat. Dia harus berbasis talenta, manajemen talenta. Jadi udah jalan dong itu ya di Jawa Timur ya. Jawa Timur udah. Sama satu lagi daerah pemilihannya Ferrell di uji coba kemarin di Bekasi. Oh itu langsung murid-murid langsung pede kan dia, bahagia. Oh ternyata saya istimewa. Selama ini kan rapot saya merah matematika, tapi bisa jadi dia jago dibilang public speaking. Dan itu gak ada rapotnya kan di situ. Nah itu yang di manage sehingga se Indonesia itu nanti orang-orang istimewa itu muncul. Tinggal kita arahkan kemana, kerjanya apa. Semuanya kerja dengan passion. Tapi kan cari kerja sekarang susah Mas, itu gimana? Ya kalau cari kerja, saya juga dulu kan dosen. Saya malah berhenti dari kerjaan. Maksudnya Mas mau ngarahin harus bisa jadi entrepreneur gitu? Pada saat seperti ini kita nggak bisa, kecuali memang suatu saat nanti ya, bisa mungkin pemerintah ngasih pekerjaan yang bagus. Tapi kita tetap bermata lebah, yang penting jangan stres, jangan bunuh diri itu. Itu dulu ya. Itu dulu, stres pertahankan dulu, mental kuat. Ketika banyak masalah pasti ada solusi. Ketika ada solusi pasti ada entrepreneur di situ kan. Iya, benar. Cuma itu harus mental baja masuk ke situ. Iya. Keren sih guys, karena ini benar-benar kalau yang namanya motivator ya. Beda banget kalau motivator. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih.
Dari Ratna.setianingsih.56. Titik pertanyaan untuk Mas Ari Ginanjar. Apakah metode yang digunakan untuk mengukur IQ, EQ, dan SQ ini? Dan apakah penting digunakan HRD di setiap perusahaan untuk proses seleksi calon pegawai? Karena aplikasi keseimbangan IQ, EQ, dan SQ seseorang sangat berpengaruh dalam bagaimana orang tersebut berinteraksi secara sosial. Jadi tingkat ukuran mengukurnya gimana tuh Mas? Kalau tes IQ, EQ, dan SQ kita satu-satu ya. Ketika bicara IQ, kita nggak bisa mendeteksi tuh bahwa dia itu ahli di bidang kehumasan. Lalu kita tes IQ kan tidak digambarkan. Humas kan kemampuan untuk berempati, kemampuan bersosialisasi, kemampuan untuk menyampaikan pandangan dengan bijak. Itu hanya adanya di kemampuan talenta. Nggak bisa dibaca oleh HRD itu. Oke, Nah, jadi ya artinya nggak cukup hanya tes IQ untuk penerimaan pegawai. Paling itu hanya syarat awal gitu kan. iya. Tapi ketika dia diterima harusnya bukan itu. Karena tes IQ itu cuma kemampuan intelektualnya. Padahal saat ini yang hebat-hebat penyanyi-penyanyi dunia kan kecerdasan emosionalnya. Oh iya. Terus benar. juga pendakwah-pendakwah kecerdasan spiritualnya. Terus atlet-atlet kecerdasan fisikalnya. Iya. Dan itu tahu nggak berapa jumlah talenta? Talenta tuh 119 kali 10 pangkat 57. Wih. Sama dengan jumlah atom dalam 60 buah matahari. Gimana seorang direktur HRD memeriksa potensi manusia? Itu pakai tools, alat itulah yang saya namakan talent DNA. Oh, talent DNA tadi. Sehingga kita tahu, ini cocoknya jadi panitera supaya dia nggak salah tulis. Kita tahu, oh ini jadi sales jago, kalau jualan dia nggak ada matinya, gitu ya kan? Kita tahu. Dan itu nggak cukup dengan tes IQ. IQ hanya untuk awal masuk. Ya, tetapi itu yang paling penting, penempatan yang pas. Sehingga the right man in the right place, on the right place, benar. Jadi gimana HRD harus ya pakai tools itu ya? Harus. Kalau enggak semua bisa, perusahaan ya. Wajib, kalau enggak salah penempatan. Dan 84% HRD itu salah menempatkan orang, salah mutasi orang, salah mendidik orang. Contohnya Rudi Hartono dididiknya untuk jadi teknik mesin kan nggak pas gitu kan. Rudi Hadi Suwarno diminta untuk memasak kan nggak pas. Gitu. Aduh, keren. Nah ini dari Tanti Kici. Assalamualaikum Pak Ari Ginanjar, saya fansnya Bapak. Bagaimana Bapak bisa membangun Menara 165 yang pada saat itu terhenti tahun 2006, benar ya Mas ya? Betul. Dan yang pada kala itu dana dan dukungan dari orang-orang sudah tidak ada. Semoga pertanyaan saya terpilih. Aduh, gimana tuh Mas? Sama, yang penting ketika itu terjadi, saya bisa memilih untuk putus asa. Iya. Ya kan? Karena semuanya meninggalkan, jangankan teman, bayangan pun meninggalkan kita. Serem amat sih. Bayangan meninggalkan. Terus jadi gimana solusinya? Ya berarti kan harus diri kita tuh harus yakin. Bukan, kitanya harus sehat. Oh. Jangan stres. Dan tetap tenang. Jadi kalau kita lagi bokek misalkan bangkrut gitu, tuh jangan panik dulu. Jangan bangkrut, udah bangkrut duit, bangkrut otak, bangkrut hati lagi kan. Enggak apa-apa yang bangkrut cuma di sini kan. Duit yang bangkrut, ini jangan bangkrut. Ini kebanyakan ini udah bangkrut, ini bangkrut, habis sudah. Gantung diri lah langsung ya. Iya, karena ini bangkrut cuma. Kalau yang ini bangkrut nggak apa-apa, duitnya nggak bisa dicari. Tapi kalau udah bangkrut otak, bangkrut jiwa, bangkrut hati ya habis. Iya. Kan? Nah, bagaimana caranya saat itu Bang? Diajarin sama bapak saya supaya mental saya nggak bangkrut kan. Pokoknya kamu setiap kali ketemu orang yang kamu lihat apa aja, siapa aja, doain dia. Jadi setiap kali ketemu ada supir Gojek saya doain, ada orang toko yang nggak laku-laku saya doain. Rupanya ketika kita mendoakan, malaikat juga mendoakan di belakang kita. Dan terus itu 2 tahun saya doain. Akhirnya ada gedung sebelah menara tuh nggak jadi, nasib mirip sama saya. Saya doain aja terus, tiba-tiba ada 1 orang kerja, diterusin gedung itu. Gedung itu jadi, gedung menara juga jadi, gitu. Ya ampun. Jadi ada banyak bantuan-bantuan yang tidak bisa ditangkap dengan logika. Makanya dibilang skenario Allah itu yang paling dahsyat tuh itu. Jadi kita nggak pernah tuh harus ya guys ya, selalu merasa itu karena gue nggak ada itu. Iya.
Karena dia akan datang dari tempat yang tak terduga. Cuma kita kadang-kadang ini kan kita nggak sabar, Iya, benar. nggak kuat. Iya. Padahal di depannya sudah ada cahaya gitu, jalanin terus. Nanti kebuka satu-satu itu. Kadang-kadang cuma 5 cm di depan kening kita jawabannya. Jarang loh Move on ada orang tua yang ngasih nasehat gitu ya, doain orang ya malahan. Doain orang bukan tiap pinjem, hari. Bukan pinjem uang malahan ya. Iya. Oh. Tiap ketemu orang kayak gini, ketemu doain, diem doain. Nah ini kan dia kameramen, kita doain dia. Yang bengong-bengong ke depan gini kan kita doain. Aku dong didoain. Iya harus. Begitu ketemu langsung diem doa gitu. Kasian nih. Ini dari moe.si. 4 pertanyaan lagi ya, Mas boleh. ya. Aus ya Mas ya? Enggak, seneng kok, semangat kita. Nih, titip tanya, gimana cara bisa punya rasa konsisten dan istiqomah dalam menjalankan setiap kebaikan agar mencapai sukses dunia dan akhirat? Orang kan imannya suka up down. Up down, Nah, kadang ya. baik, kadang jahat, Ya, ya gimana ya. tuh? Jadi di kepala kita, ini kan ada GPS. Ada GPS? Mbak Vena misalnya kan nyupir mobil ke tempat yang tidak kita tahu. Iya. Pasti hidupin GPS kan? Iya. Dengan GPS, ketik alamatnya, maka mau nyasar kemana Iya, aja, dia situ. akan ke situ. Nah, otak kita juga ada GPS. Jadi di setup, kita mau jadi apa, pengen kemana, harapan seperti apa, hidupkan GPS itu. Kalau perlu gambar, tulis di meja, tulis di Ethernet kalau perlu, tiduran bisa lihat, tulis. Nanti itu otak kita akan mau nggak mau kemana akan ke situ lagi. Dan kalau tidak, yang lebih dahsyatnya disebut dengan law of attraction. Oh. Itu yang ngasih, sudah alam semesta. Allah yang ngasih, dikasih nanti. Gitu. Nah itu tidak akan up and down. Nanti satu-satu tuh dapat semua tuh. Minta ini, minta itu, semuanya datang. Begitu di tahun itu berapa, kok datang semua. Asalkan kita berada pada positif energi pikiran kita. Ya. Ini bener ya kalau kita berteman sama orang yang marah, yang gibah, kita jadi Rusak otak kita. auranya jadi nggak enak ya. Iya, jadi ini kita jadi rusak. Iya, Akhirnya iya, rezeki yang mau masuk lepas. Oh gitu. Iya, kesempatan lepas, network lepas semuanya. Tuh ya guys, khususnya ibu-ibu ya, boleh arisan, dipilih-pilih isinya apa, bener nggak sih? Iya. Karena hanya ngotorin hati ya. Ih bahaya banget ya. Bukan cuma ngotorin hati, ngotorin muka, ngotorin semuanya kotor. Lisan ya. Lisan, pernah dan penyakit datang semuanya. Takut. Karena apa yang kita ucapkan itu energi dan datang. Oh benar tuh. Iya. Oh makanya kita kalau bahaya. mau ngomong juga mikir ya. Hati-hati. Ini kan ada jahitan nih. Ini jahitan. Itu kenapa? Ini juga ada jahitan, karena dulu saya berpikir wah keren kali ya kalau muka ada jahitan, bener-bener Serius bertanding Mas? karate dijahit-jahit terus. Karena saya salah set up otak saya. Oh jadi kita kalau ngomong nggak boleh sembarangan ya? Jadi ngomong hanya baik-baik, jangan ngomong, berpikir juga harus Nggak baik-baik. Nanti semua datang, yang jelek dan buruk-buruknya datang. Wow, serem ya. Serem pikiran kita. Makanya lebih baik diam itu ya daripada bicara yang tapi nggak diam baik. juga hati juga doain orang. Kalau diam tapi gibah jadi juga kan. Oh ada ya orang gibah sambil Iya, diam ya. tapi ngomong, Ih serem gini kan, banget ini ya. orang gitu. Masih tapi diam juga gitu kan jelek, gak boleh. Oh gitu. Seorang pemimpin itu emosional questionnya itu, intelijennya itu harus tertata karena Tertata, stabil. dia nggak boleh nyakitin hati. Ya nggak boleh keluarin kata-kata yang negatif, buruk. Karena semua datang ke kita. Jadi Pasti itu ya? Pasti, selalu. Ya kalau kita hatinya buruk, mulutnya buruk, pikiran buruk, yang buruk datang sama kita. Tapi kalau hatinya baik, mulutnya baik, tidak baik datang sama kita. Makanya kalau aku lihat mukanya Mas Ari kayak nggak pernah marah berarti ya Mas. Udah berapa tahun nggak marah Mas? Jujur Marah Mas. kalau yang ketemu males, malah. Tapi marahnya marah strategi. Oh gimana tuh marah? Ya kasih contoh Mas. Saya Gimana? bukan dibilang nggak jelek. Jadi Jelek kita gimana? tanya, ada nggak cara yang berbeda yang membuat ini bisa selesai? Oh gitu. Jadi kita bukan dinilai, tapi kita tanya dia. Dan nanti ketika dia ditanya, maka dia keluar tuh idenya tak gitu. Oh jadi pegawai tuh begitu. Nah anak gimana? Sama. Kita di Fanny ya nggak boleh ya nonton ya kalau tak awas itu nggak boleh ya. Jangan kita bilang Fanny kamu pinter, gimana? Nah apa yang kita inginkan ucapkan ke anak itu, dia ngejar ke situ. Jadi kita pasang GPS di kepalanya anak. Jadi ngomongnya Fanny kan misalnya dia nonton iPad, Nah kita maunya apa? maunya dia latihan piano misalnya. Ya, dibalikin. Kita balikin. Coba kalau apa yang membuat kamu lebih maju lagi?
Kamu main iPad bagus, tapi kalau kemampuanmu main iPad dimasuk ke piano pasti kamu keren. Gitu. Wah, bahaya banget iya, ya dia langsung kita ketik di GPS-nya dia. Ada Rati Surasto. 3 pertanyaan terakhir, Mas. Saya seorang guru. Belajar konsep ESQ membuat kita mengerti tentang titik tertinggi seseorang adalah ketika kita sudah ikhlas dengan segala ketentuannya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang selalu berada di titik itu? Mohon tips dan motivasinya Pak Ari. Saya fans berat Bapak. Makasih banyak pertanyaannya. Ikhlas itu kan ada 3 jenis. Oh, ada lagi. Ada ikhlas finansial. Saya ikhlas kalau dibayar. Itu ikhlas juga itu. Ikhlas emosional. Saya ikhlas deh asal kamu ya bilang deh terima kasih kayak ke saya gitu. Iya. Ini dua-duanya ikhlas palsu. Yang ikhlas beneran? Ikhlas benar, ikhlas spiritual. Ikhlas spiritual itu dia cukup bagiku malaikat mencatat di pundakku dan cukup bagiku Allah melihat apa yang aku lakukan. Tapi itu susah. Karena itu tergantung seberapa yakin kita sama eksistensi Allah. Nah, itu yang susah didapat. Kita kan akan ikhlas kalau kita punya keyakinan di balik itu kan. Kita suka ngasih nasihat, kamu ikhlas. Nggak bisa. Kamu percaya nggak bahwa Allah itu ada? Kamu percaya nggak? Oh, percaya. Dari 1 skala 10, percaya sampai tingkat berapa? 2. Ini masalahnya. 10. Nah, kalau 10 baru tanya, ikhlas nggak? Mau nggak kamu nanti dibalas dengan jannah sama dia? Mau. Jadi bisa ikhlas? Saya ikhlas. Jadi pada akhirnya manusia itu memang pamrih. Jadi nggak mungkin ikhlas 100%, pasti pamrih. Tapi pamrih spiritual itu namanya ikhlas. Jadi intinya kalau kita ikhlas tuh nggak usah diomongin dong berarti. Iya sih. Ya kan? Kayak ada tuh orang masih pacaran, saya ikhlas loh berkorban demi kamu. Kalau dia masih ngomong gitu bohong. Iya, ikhlas. Iya. Kalau ikhlas nggak diomongin ya kan. Iya. Tapi perbuatan dan eksistensi, tindakan dan konsistensi ya maksudnya. Ya, bukan eksistensi ya, salah ya. Ini 2 pertanyaan terakhir dari M1R41301. Assalamualaikum Mama Vena, titip pertanyaan sama Pak Ari Ginanjar. Pertanyaannya, nomor 1, apa itu ESQ dalam Islam? ESQ sebenarnya kan ada ayatnya itu. Tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah jiwa mereka sendiri. Gitu kan? Jadi jiwa itu apa? Jiwa kan ada emosional dan spiritual. Kalau spiritual itu kan sesuatu yang murni. Iya. Sedangkan emosional itu alat deteksi. Jadi yang disebut dengan tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah jiwa, maka tidak berubah seseorang sebelum mereka mengubah EQ dan SQ-nya, sama aja gitu kan. Iya. Cuma kalau jiwa aja juga ayatnya susah. Saya pengen mengajar ini ke semua agama. Iya, universal ya. Universal, semua agama harus paham ilmu ini. Karena sepanjang dia manusia pasti punya jiwa. Terus bagaimana supaya jiwanya ini dikenal, di-manage, dikasihkan sistem kan. Kita ke handphone ini kan selalu ada apps-nya kan. Nah, ada jiwa software. Kita ada software-nya. Nah, software kita mesti dipasang. Nah, ketika software dipasang udah apapun terjadi dia stabil menghadapi apapun gitu. Simple ya. Look simple. Look simple. Tapi ngejalaninnya ngejalaninnya simple kalau udah tahu. Sebenarnya kalau kita sudah tahu kecerdasan ini, semakin berat masalahnya semakin bersinar dia. Coba Ibrahim, Ismail. Iya. Ujiannya banyak. Tapi ujian yang berat lah melahirkan dia menjadi manusia istimewa. Jadi kita harus bersyukur dong kalau dapat ujian mestinya. Harusnya karena ketika sama buat seorang anak kecil main game terus ya kan, kemudian diambil sama orang tua itu ujian kan? Oh iya ya. Kan? Aduh, aku ujian berapa nih? Ini nih apa mainan game gue diambil sama ibu sama bapak aku, kan dia nangis kan? Kita nggak bisa, itu ujian. Itu ujian buat dia kan? Iya. Bahwa dia kehilangan sesuatu untuk dapat sesuatu. Nah kebanyakan ketika diambil dia nggak dapat. Iya. Nah dia mesti dapat sesuatu yang, jadi dia tuh ngeliatnya ke bawah, terus dia kan dia
Nah, ngelihat ke atas ketika lu that's it. Jadi gampangnya tuh teori Ciluk-Ba tadi. Ciluk-Ba itu. Jadi Ciluk. Yang gampang Ba di sini. Ini okay. Ciluk di bawah terus kemana nggak pernah ketemu. Iya. Ba. Nah di sini ada batas namanya ikhlas. Sebenarnya kalau orang bisa tahu ASQ dalam dirinya, nggak huru-hara dong dunianya. Damai. Nggak ada perang. Nggak ada friksi. Nggak ada friksi. Wah, nggak ada drama. Ya. Apalagi kalau korban perceraian tuh, berarti di pengadilan agama supaya mendamaikan ya mediasi tuh harus ya ada ya. Wajib ya. Karena bisa jadi adem gitu ya. Iya, karena perceraian itu kan bisa jadi karena memang dari hasil survei saya di 100.000 data bahwa laki perempuan itu memang bertentangan. Jadi kalau suaminya otoritatif, maka istrinya pasti fleksibel. Kalau suaminya kaku, istrinya pasti pemaaf. Tetapi kan masing-masing nggak saling kenal. Akibatnya manusia yang paling menyebalkan kan pasangan, gitu kan. Gitu. Nah, ISQ dengan talent DNA ngebuka ini loh pasangan, gitu kan. Gitu. Kalau enggak kan bisa jangankan pasangan. Seorang ibu aja kenal sama anaknya 50 tahun belum tentu kenal kok. Iya, benar-benar sih. Jadi ibu saya tuh umurnya 84 sama anak adik saya yang paling bungsu ya umur 35-an. Itu puluhan tahun nggak kenal. Kata ibu saya, ini kok lain ya anak saya yang perempuan. Adik saya juga, iya ibu kok saya lain. Dia karena beda. Ibu saya ada orangnya fleksibel, generous, sociable, sosial. Sementara adik saya orangnya intelektual, analitik, nggak ketemu gitu. Akhirnya begitu dibuka barulah berpelukan. Oh, kamu diciptakan berbeda, iya. Nah itulah disebut talent DNA. Talent DNA. Jadi berlaku untuk semua pihak ya. Semua pihak harus baca ini. Harus baca. Oke. Menurut Bapak, mengapa manusia memerlukan landasan spiritual? Ini masih tadi ya yang nanya tadi. Mengapa kita harus perlu landasan spiritual? Sekarang saya tanya ya, yang nanya ini, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kayak tanya mana ayam mana telur duluan dong. Iya. Kalau itu lebih susah. Oh gitu. Tapi kalau tanya coba Mbak Vena. Hidup buat makan. Hidup untuk makan. Iya. Terus hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Kalau nggak makan meninggal. Iya. Terus kalau hidup untuk apa? Untuk ibadah. Makan. Nah, that's it. Iya. Kan? Oh jadi berarti makan untuk hidup. Nah selama ini kan hidup untuk makan. Ini muter lagi. Abis makan untuk apa? Untuk hidup. Untuk hidup. Hidup untuk apa? Untuk makan. Iya. Makan untuk apa? Untuk hidup. Hidup apa? Untuk makan. Makan untuk terus aja sampai matinya. Dia nggak pernah ikro bahwa sebenarnya hidup untuk apa? Ibadah. Yang lain untuk makan. Nah, tapi untuk ibadah itu geseran spiritual itu. Untuk bilang ibadah, dia mesti habis dulu tuh semuanya. Iya. Habis hartanya, habis semuanya. Berarti kalau ada orang mencuri karena alasannya nggak punya makanan, itu gimana dong? Harusnya jangan mencuri. Tetap nggak boleh mencuri. Nggak boleh. Justru ketika dia nggak ada makanan, disitulah dia harus keluar ide-ide apa supaya bisa dapat makan. Sebenarnya kan itu kesempatan untuk keluar inovasinya apa gitu. Jadi kalau ada orang nih ketangkep gitu gara-gara mencuri, alasannya kan saya mau mati dong kalau nggak makan. Iya, berarti itu bukan. Ditanya, ada nggak cara lain yang berbeda selain maling gitu kan di coaching gitu kan. Jadi polisinya harus bisa di-coaching. Jadi ini kayaknya semua institusi kayaknya ya. Jadi orang ini semua institusi harus mengerti ASQ dulu, baik itu penegak hukum, kayak aku bilang di pengadilan agama, karena kalau ya bukan pengalaman ya guys. Maksudnya kalau kita mediasi itu kan harus ada gitu yang menyatukan perspektif berpikir kan gitu. Cara berpikir pasti kan beda-beda, apalagi yang udah suhu tinggi gitu ya. Oke, yang ketiga, apa hubungan spiritualitas dengan pencapaian kebahagiaan hidup secara hakiki? Oke, simpel aja. Yang membuat kita bahagia apa sih? Pertama, ya kan, yaitu memberi, menolong, memaafkan. Contoh lah Idul Fitri lah. Iya. Ketika Idul Fitri kita ngumpul uang receh kan. Iya. Kasih. Terus kemudian apa lagi? Maaf-maafan. Iya, sungkeman itu kan. Sebenarnya itu kan di situ memaafkan. Bahagia nggak kita bisa memaafkan?
Bahagia. Memberi. Iya. Bahagia nggak ketika memberi? Bahagia. Yang maha memberi siapa? Allah. Yang maha memaafkan siapa? Allah. Allah. Jadi yang buat bahagia itu memberinya atau sifat Allah? Iya, iya. Jadi Allah yang dicari manusia. Itulah spiritualitas. Jadi spiritualitas itu adalah menemukan, aku bahagia ya ketika aku memberi. Yang maha memberi siapa? Oh iya ya, Allah. Terasa ya. Terus aku maafkan kamu, damai. Yang maaf, Al-Ghafar memaafkan siapa? Allah. Nah pada saat itu, terima kasih bahagia, bahagia. Siapa Al-Syakur maha berterima? Di situ dia ketemu, disitulah rasa bahagia, cahayanya itu. Dan selesai hidup. Nah disitulah spiritualitas sejati. Tapi kan nggak semua yang paham agama, paham spiritualitas. Yeah. Karena itu dia tersembunyi di hati yang terdalam. Nah itu yang mesti dibaca. Nah training ESG itu membimbing mereka untuk ketemu itu. Kalau udah ketemu ya sudah selesai. Maka tangannya, badannya hanya alat, tools. Emosinya alat. Dengan dirinya adalah hati yang penuh dengan sifat-sifat keilahian. Iya, iya. Yang hati yang cinta, kasih sayang, dan semua kebaikan. Kemudian ditempelkanlah tangan, ditempelkanlah mata, dikasihlah semuanya. Lalu dia mesti membawa kebaikan dan disebarkan. Itulah disebut rahmatan lil alamin. Masya Allah. Aduh, langsung ngantuk saya guys. Adem rasanya ya. Nih pertanyaan keempat, tolong berikan contoh bagaimana cara memaknai akidah agar menjadi sumber kekuatan bagi manusia. Ya. Akidah ini kan tauhid. Tauhid ya. Tauhid ya. Jadi tauhid itu kan kalimat tiada Tuhan selain Allah. Nah, tiadanya ini yang susah. Jadi ketika kita masih muda, kemudian umur kita bertambah, ganteng dan cakep kita hilang, sudah mulai ditiadakan. Kemudian kita punya uang kita kemudian ditipu, kemudian hilang, uang kita ditiadakan. Keluarga kita, tiba-tiba keluarga kita hilang, keluarga kita ditiadakan. Seperti Nabi Ibrahim, anaknya dicintai. Iya. Ibrahimnya harus disembelih, ditiadakan. Iya. Siti Hajar di atas bukit Sofa Marwah, Ibrahimnya meninggalkan. Nah ketika itu ketergantungan kita kan kepada yang kosong. Iya. Yang kosong itu al-ghaib. Al-ghaib itu Allah. Nah ketika menggantungkan kepada yang ghaib, itulah akidah sejati yang disebut tiada Tuhan selain Allah. Oke. Jadi cintanya itu sudah Allah, bukan lagi manusia. Iya. Bukan lagi semata suami, Iya. istri, anak, keluarga, sudah Allah. Di sini adalah keluarga. Di sini Allah. Nah, jangan terbalik, Allahnya di sini, ininya yang apa dunia. Iya, iya. Maka itu bukan akidah. Nah, banyak orang nggak paham mendapatkan ilmu akidah ini. Betul. Iya sih, aku pernah juga di titik itu loh, Mas Ari. Maksudnya mendewakan manusia namanya. Diambil kan? Diambil langsung malahan. Jadi nggak bagus ya. Boleh kita memiliki, tapi jangan mendewakan. Iya, itu ya. Nggak boleh. Di sini tuh cuma namanya hanya Allah aja. Iya. Di batin kita, di jantung kita, di sumsum kita. Itu ruangan hati kita harus seperti Ka'bah yang kosong, hanya satu nama, namanya Allah. Nah disinilah baru dunia kita, karena ininya nggak abadi, ini yang abadi. Jadi kita apapun terjadi, ya kita adalah hamba Allah. Ya kan? Terus kemudian dia adalah kekasihnya Allah dan hubungannya sama dia. Sehingga apapun dia akan jalankan kehidupan dengan karena kebahagiaannya adalah Allah sendiri. Dan nggak mungkin Allah mengecewakan kita. Tidak akan mungkin. Nggak mungkin. Malah manusia yang kita, suka mengecewakan kita. Seandainya pun dikecewakan, tapi dia nggak akan pernah mengecewakan. Cinta dia itu kan melebihi 1000 ibu ya. Bayangkan ibu yang menyusui anak itu kan seperti apa cintanya. Ini 1000 ibu ya. Dikumpulkan cinta yang sedang menyusui, dikumpulkan seluruh ibu di dunia, itu cinta Allah kepada kita. Masya Allah. Jadi guys, makanya aku seneng banget nih ya. Ini belum ikut ESQ ya 3 hari nih, baru sejam nih. Mau sejam nih pertanyaan terakhir nih. Jadi yakin nggak kita akan mencapai generasi emas 2045?
Kalau menurut Mas Ari. Apa yang tidak kita yakini itu terjadi. Apa yang kita yakini juga terjadi. Jadi pertanyaannya harusnya? Jawabannya adalah yakini itu terjadi. Yakini itu terjadi. Karena what you seek is seeking you. Apa yang kita cari akan mendatangi kita. If it is to be, it is up to me. Apabila terjadi, terserah dari kita. There is a will, there is a way. Jadi kalau ditanya apakah yakin? Harus yakin. Yakin adalah sebuah pilihan. Nah nanti kalau seluruh Indonesia yang nonton podcastnya Mama Vena ini yakin, ini kemudian diviralkan semuanya, Amin. Yakin. Maka jangankan 100.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta yakin jadi Indonesia Emas 2045. Bukan apa? Karena dia auranya naik ke atas menjadi energi dan turun menjadi kenyataan. Insya Allah. Pertanyaan terakhir ya guys ya. Kasian nih Mas Ari udah. Padahal pertanyaan masih banyak Mas Ari. Ya. Masya Allah. Ada jilid 2 nanti. Ada jilid 2 ya. Nanti aku yang main ke sana ya. Boleh di sana dibuatnya. Nah ini. Dari terakhir ya, dari Novita, A-nya banyak banget 17. Sebagai followers beliau, saya ingin bertanya, bagaimana latar belakang beliau sampai akhirnya bisa sesukses sekarang, terutama dalam mendirikan ESQ dan UAG University, yang dimana jalan menuju kesuksesan itu tidak mudah. Bagaimana latar belakang di balik kesuksesan itu dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendirikan sebuah usaha sendiri dengan jalan yang berliku agar terus bangkit. Ya. Jawabannya sederhana, jadi disebut dengan 5G. 1, G1, Grand Y. Punya niat yang besar dan mulia. Jangan cuma niat cuan. Itu dia. Jadi niat Indonesia Emas. Grande. Ya grande niatnya kan. 2, growth mindset. Selalu bermata lebah apapun yang terjadi. 3, gift. Gift itu talent DNA-nya itu harus dimanfaatkan betul. Talenta kita. Jadi kalau kita talentanya adalah katakan penyanyi, nyanyilah dia gitu. Kalau dia ahli risetlah terus. Kalau dia akan berkembang di situ dapat passion. G yang keempat, goals. Jadi hidup tulis goalsnya. Kalau ini takut untuk punya goals, gambar aja. Kalau juga nggak berani, gambar aja apa yang diinginkan. Gambar aja. Kalau nggak berani, gambar dan tempel. Biarin orang bilang kita gila. Tempel dan lihat aja setiap hari. Nanti suatu saat datang sendiri. Yang terakhir ini penting, grit. Grit itu gigih. Gigih itu terjadi ketika kita sudah punya tujuan mulia, dikombinasikan dengan talent, ditambahkan lagi dengan hope atau harapan, maka kita akan melaju unstoppable. Ini disebut dengan 5G. Atau disebut energi 5G. Kan ada 2G, 3G, ini 5G. Kayak di HP dong ya. Iya. Wow, jadi intinya kita tuh yang paling tahu ya konsep diri kita tuh seperti apa ya. Iya, harus tahu ya. Harus tahu dibaca. Ini kan di sini dikasih energi. Nah, pakai talent DNA, langsung energi saya tuh ini. Given, namanya gift. Gift itu hadiah. Tapi tadi pertanyaan dia tentang universitas itu. Nah, universitas saya sebenarnya apa sih tujuannya, mau menciptakan apa? Ya, omongan kita semua ini saya masukkan di universitas. Omongan kita semua ini 1 jam semuanya ada di universitas, tapi dalam bentuk kurikulum. Cuma ditambah dengan kompetensi jurusan. Mau ngambil jurusan teknik informatika, saya tambahin ilmu ini tadi. Mau ngambil jurusan psikologi bisnis, tapi dikasih ilmu ini. Kan hidup nggak cukup hanya IQ. Iya. Ada EQ dan SQ. Dan ternyata bahwa research membuktikan, Profesor Daniel Goleman, bahwa kecerdasan intelektual kita itu membuat sukses maksimum hanya 20%. 10%. Sisanya yang kita omongin ini namanya kecerdasan emosi spiritual. Maka saya buatlah kampus, tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi ada pondasinya kecerdasan spiritual, tiangnya kecerdasan emosional, baru kompetensinya, atapnya kecerdasan intelektual. Itulah kampus UAG. Atau Universitas Ari Ginanjar atau ESQ Business School. Tapi maksudnya ada visi misinya regenerasi ada dong kan, harus ada yang menggantikan Pak Ari Ginanjar sebagai
Motivator. Ya, jadi sekarang ilmu ini saya turunkan. Jadi saya ambil dari Aceh, dari Papua, dari Kalimantan, Sulawesi. Seluruh Indonesia bisa. Indonesia masuk situ. Nah nanti mereka nyebar lagi. Nanti kemudian dipanggil lah, diajak podcast nanti oleh Mama Vena di seluruh Indonesia gitu. Jadi nggak harus manggil Ari saya lagi. Tapi mereka nanti bisa memberi pencerahan. Disesuai jurusan masing-masing. Tapi ada keinginan nggak sih ada kurikulum ESQ atau mata kuliah ESQ di seluruh universitas yang ada di Indonesia? Harusnya. Ada keinginan itu? Harus. Keinginan cita-cita saya itu. Sebenarnya aku pengen tutup ya, tapi ini bagus nih ya. Satu aja ya, boleh ya. Bonus. Dari Wendah 13, Mahven, tolong tanyain dong sama Bapak Ari Ginanjar, kenapa ya banyak komen netizen yang kata-katanya kasar, kata-katanya menyakitkan, membuli, body shaming, bahkan saat membaca komen aja saya rasanya kok bisa ya orang menulis seperti itu. What's wrong dengan pikiran dan hatinya? Pertanyaan canggih, pertanyaan keren, pertanyaan. Berarti dia yang menang nih ya? Itu paling menang. Catat ini yang menang. Ini pertanyaan cerdas sekali. Iya. Ini harus dibaca oleh pemerintah, oleh para menteri. Ini adalah bukti bahwa netizen itu tidak cerdas emosional. Tidak cerdas spiritual. Akibat apa? Karena kurikulum yang diajarkan otak aja. Jadi nggak mau merasa bahwa kalimat itu tuh membuli, menyakiti. Dia nggak tahu bahwa itu menyakiti hati kita. Karena itu adanya pada kecerdasan emosional, pada fungsi otak limbik system otak kanan. Dan itu nggak dimiliki. Akhirnya kan kalau bikin komen ngeri banget. Kayak pisau, kayak tombak gitu kan, nusuk orang. Nusuk nyes gitu ya. Nyes gitu kan, karena dia nggak bisa merasa. Nah kecerdasan intelektual, kemampuan berpikir, dia bisa tuh dengan berpikir komen yang kejam-kejam gitu kan. Tetapi kecerdasan emosional, kemampuan merasa, dia nggak bisa. Ya karena memang kita nggak pernah ajari. Nggak ada empati ya? Nggak ada, karena SD nggak pernah diajari, SMP nggak pernah diajari, SMA nggak diajari. Lah sekarang kita sedang memetik apa yang kita tanam. Kita memetik anak-anak yang tidak ada jiwa emosional. Akhirnya kita dibully sama anak-anak kita sendiri. Karena itulah mengapa kurikulum. Nah ini mudah-mudahan didengar oleh para menteri, sama anggota dewan juga. Kita lihat kalau kita pengen dibully terus sama anak-anak kita di sosial media, segera perbaiki kurikulum. Tambahkan kemampuan merasa atau kecerdasan emosional, tambahkan kecerdasan spiritual. Itu bukan agama, tapi kemampuan punya nurani. Ada nggak cinta di hati? Empati ya. Empati, kecerdasan emosional di hati. Kalau itu ada, sepi itu dari kata-kata kasar di sosial media. Tapi kita dibanjiri. Kan gini, ada pepatahnya, apa yang kita petik hari ini adalah akibat apa yang kita tanam di masa lalu. Pasti itu. Tapi apa yang kita tanam hari ini akan kita petik di masa yang akan datang. Jadi belum terlambat lah. Masih ada 20 tahun lagi. Masih ada 20 tahun lagi. Tapi kalau 20 tahun ini terlambat, ya 2045 lebih serem dari ini orang-orang. Ngeri. Ini mudah-mudahan melalui Mama Vena ini nanti kapan kita diskusi viral, amin. Trending ya. Kan gitu kan mesti kan trending ya. Ucapannya gitu ya. Jadi bukan sok-sokan ya kalau kita ngomong trending itu adalah ucapan doa. Bagus itu ucapan karena kan niatnya baik. Ini kan bukan soal apabila ini jadi trending itu bukan tentang saya atau Mbak Vena, tapi tentang manfaat untuk negara dan bangsa. Setuju sih. Keren banget ya guys bintang tamu kita kali ini ya. Apakah aku bisa seperti Mas Ari Ginanjar menjadi motivator perempuan? Benahi bisa, dulu. Bisa. Saya pengalaman yang banyak itu ya guys, itu membuat kita pasti lebih pintar kalau kita memang mempunyai daya untuk mencari solusi yang terbaik ya. Jadi jangan patah arang buat ibu-ibu atau siapapun yang lagi mungkin terpuruk rasanya saat ini. Langsung aja kita dengerin di YouTube channelnya Mas Ari Ginanjar ya. Itu ada banyak banget ya. Udah ada YouTube channelnya kan Mas? Ada. Dan aku tadi udah dengerin dari tadi pagi. Emang rasanya kita perlu ya. Kalau menonton YouTube itu kita harus memilih mana yang kita butuhkan dalam kehidupan. Iya. Keren banget Mas Ari, terima kasih. Tapi sebelumnya aku seperti biasa guys di Vena Melinda Channel tuh ada satu di mana bintang tamunya harus mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang paling berjasa buat hidupnya. Monggo Mas Ari mau
Mau mengucapkan terima kasih kepada siapa? Orang tua kah? Ya, Istri tentu. atau siapa? Saya berterima kasih kepada ibu yang melahirkan, yang membesarkan, Oma ya, yang usianya sudah sangat senja. Terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan ini pahalanya ngalir ke ibu dan juga kepada semua keluarga. Amin. Oh, so sweet. Siapa sih tokoh idolanya Mas Ari Ginanjar? Tokoh idola saya. Kan Mas banyak diidolakan, Iya. tapi Mas punya nggak tokoh idola? Ya tentu tokoh idola saya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak lebih, nggak kurang dan nggak ada lagi selain dia gitu. Itu hanya. Ya mudah-mudahan ya guys, buat kalian yang nonton kita bisa menjadi motivator paling nggak untuk diri kita sendiri ya, supaya kita bisa hidupnya tuh damai ya, bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan tayangan ini kalian bisa belajar banyak dari apa yang dikatakan oleh Mas Ari ya. Ini banyak banget nih, tadi 165 nanti bisa dibaca ya di deskripsi aku karena ternyata banyak banget, nggak mungkin aku sebutin. Mas Ari makasih banget. Sama-sama, makasih sukses banyak. Aku tunggu undangannya. Ya, itu gedungnya bagus banget ya guys, saking bagusnya aku nggak tahu masuk dari mana. Ya, kita kasih tempat parkir khusus. Terima kasih, sukses. Sama-sama, pokoknya makasih, salam hormat buat ibu tercinta, buat keluarga. Sama-sama. Aku ngefans banget sama Mas Ari, mudah-mudahan nanti dapat bukunya yang The ESQ 165, dapat tanda tangannya ya. Sukses selalu buat Mas Ari dan juga ESQ dan juga buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.